Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pengasuh yang kami takdimi, pengurus pesantren, kepala bidang pendidikan tinggi dan kepala bidang pendidikan yang kami hormati, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Pimpinan Fakultas, serta Bapak Kepala Sekolah dan Madrasah di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, malam yang insya Allah penuh dengan barokah. Kita semua bisa bertemu di Mushola Ibrahimi dalam rangka mengikuti kalam taujih atau taujihat dari pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo bagi santri siswa kelas akhir sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan maupun yang madrasah aliyah di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengasuh yang kami hormati, pengurus pesantren dan seluruh umanah di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo yang kami hormati. Acara pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan, nanti dilanjutkan dengan acara yang kedua, penandatanganan MOU atau naskah kerjasama antara Universitas Ibrahimi dengan sekolah menengah tingkat atas baik SMA, SMK maupun madrasah aliyah di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Kemudian nanti acara yang ketiga adalah taujihat irsyadat dari pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo dan nanti ditutup dengan doa. Untuk acara yang pertama adalah iftitah bil Fatihah. Kami mohon berkenan untuk membuka kepada yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli usul mahmud salah syani zahir wa batin fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina auladina wa ahbabina wa masyayikhina fi din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyyati anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wal tuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnati wal imtihan bi haqqi sayyidi wa nabiyana wa li kulli niyatin salihah fi hadratin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jazakumullahu khairan. Untuk acara yang kedua yakni penandatanganan naskah kerjasama antara Universitas Ibrahimi dengan sekolah menengah tingkat atas di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Dan perlu kami sampaikan bahwa naskah kerjasama ini adalah sebagai salah satu ikhtiar bersama bahwa sekolah menengah atas baik itu SMK, SMA maupun madrasah aliyah harus menjalin link and match, bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengenalkan beberapa hal, termasuk nanti setelah naskah kerjasama ini ditandatangani, maka SMA, SMK, madrasah aliyah dan perguruan tinggi bisa melakukan kegiatan secara bersama-sama
saling memberi dan saling menerima, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Sehingga apa? Sehingga yang SMA maupun SMK sudah mulai ketemu dengan para dosen, para tenaga ahli yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Jadi tidak perlu nanti mencari narasumber dari jauh-jauh, karena dosen-dosen kita sudah cukup qualified untuk membantu, mendampingi SMA dan SMK untuk link and match. Di samping itu juga untuk mengenalkan dunia-dunia yang lain, termasuk diantaranya adalah dunia praktik dan seterusnya. Oleh karenanya penting dilaksanakan adanya naskah kerjasama sehingga hubungan antara universitas dengan sekolah menengah ini menjadi lebih baik, lebih erat, dan nanti pada akhirnya dilaksanakan demi kepentingan santri, demi kepentingan siswa, dan juga demi kepentingan Universitas Ibrahimi. Oleh karenanya ini sudah hadir di hadapan kita Bapak Kepala tadi ada diganti dengan SMA Pak Wahdi, kemudian Kepala SMK ada Pak Umar Hasan, dan nanti dari Universitas Ibrahimi langsung oleh Bapak Rektor Universitas Ibrahimi Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fadhil M. Dari SMA kami mohon berkenan untuk ke depan yang mewakili. Oh, langsung Pak Wahdi. Kami mulai dari SMA Ibrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Naskah kerjasama antara Universitas Ibrahimi dan SMA Ibrahimi sudah selesai ditandatangani. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain akan menyusul yang SMK Ibrahimi, karena kepala SMK saat ini sedang melaksanakan tugas menjadi salah satu juri musabaqah tilawatil Quran. Pengasuh yang kami hormati, Umanak Ma'had yang kami hormati, saudara-saudara, sahabat-sahabat santri yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama taujihat dan irsyadat dari pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Kepada beliau dihaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kami hormati seluruh kepala bidang, yang kami hormati Rektorat Sivitas Akademika Universitas Ibrahimi, para pimpinan lembaga sekolah menengah atas dan seluruh santri akhir kelas akhir, hafizakumullah jami'an. Pertemuan malam ini lebih bermakna wujud dari ngaimani, merasa sangat peduli, perhatian, dan memiliki. Jika anak-anak santri siswa kelas akhir ini salah memilih perguruan tinggi atau pendidikan lanjutan setelah di pesantren, ada yang hanya karena alasan ikut teman, ada yang karena alasan ingin suasana baru, dan berbagai alasan lainnya. Sedikit tidak banyak yang memiliki tujuan berdasarkan informasi yang sudah diketahui dengan baik. Kenapa? Misalkan ada seorang yang ingin pamit kuliah di salah satu perguruan tinggi terkenal dan favorit, jarang yang kemudian bisa menjelaskan alasan-alasan logis bahwa mereka akan melanjutkan ke perguruan tersebut dengan berbagai alasan-alasan yang dirasa sangat tepat. Lebih banyak ikut-ikutan, hanya jenuh di pesantren, ingin pengalaman baru, dan sebagainya. Nah, inilah yang saya merasa ngimani, merasa prihatin. Jangan sampai ada rasa sesal ketika sudah terlanjur di jalan, bahwa nama perguruan tinggi terkenal
favorit, melegenda, belum ada jaminan bahwa lulusannya itu benar-benar ilmu yang peroleh kelak adalah bermanfaat dan barokah. Ukuran manfaat dan keberkahan yang perlu dicatat baik-baik adalah ketika lingkungan pendidikan itu mampu menciptakan lingkungan yang terhindar dari perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ada seorang oknum santri pamit pulang melanjutkan ke perguruan tinggi, lalu dia kos karena mungkin jauh. Perguruan tingginya hebat, mungkin dosennya juga hebat, sistem kurikulum semuanya hebat, tetapi kehebatan dan nama besar universitas atau perguruan tinggi tersebut ternyata tidak memberikan dampak positif bagi si oknum santri mahasiswa ini. Kenapa? Karena dia ternyata di lingkungan baru itu tidak pandai memilih teman, tidak pandai mengatur aktivitas kegiatan. Dia malah terjebak dengan hal-hal yang di luar akademik. Dia aktif, dia sibuk di komunitas-komunitas yang justru menjadi masalah besar di kemudian hari. Saya teringat nasihat dari Pak Imam Suprayogo yang pernah menjadi rektor ya, UIN Maliki Malang. Beliau ketika kami minta nasihat bagaimana Universitas Ibrahimi ke depan, waktu itu masih institut ya, dan lainnya masih akademik. Saran beliau, begini Kiai, kami sudah melakukan terobosan itu di UIN Maliki sehingga menjadi kampus pesantren atau pesantren kampus. Mengapa? Ya karena dari sekian banyak persoalan, mungkin 70% lebih muncul dari lingkungan kos-kosan, drop out dan semacamnya, biaya sia-sia karena tidak lulus, pada akhirnya tidak memperoleh gelar yang diinginkan. Dikatakan punya pengalaman, ya tidak ada pengalaman di kampus karena salah pergaulan. Maka lingkungan, kalau Sukoharjo ingin ada universitas atau perguruan tinggi, maka jangan pernah menerima mahasiswa dari luar. Artinya harus santri menetap berasrama, dan itu sudah ada model yang sudah diterapkan, dilakukan. Ini salah satu alasan mengapa saya semakin yakin bahwa ke depan dalam percaturan dunia pendidikan, terutama pendidikan di perguruan tinggi, contoh yang paling dekat di depan mata kita adalah saat pandemi COVID. Nyaris 1 tahun lebih tidak ada kegiatan yang normal. Pendidikan yang dilakukan secara daring tidak maksimal, terutama etika. Bagaimana seorang dosen sedang menyampaikan materi perkuliahannya sedangkan mahasiswanya dalam kondisi yang tidak sopan, tidak beretika ya, sambil tidur-tiduran, sambil makan snack, ikut materi perkuliahan, bahkan dengan pakaian yang tidak
tidak santun sama sekali. Bagaimana dia bisa mendapatkan keberkahan? Sementara alhamdulillah di pesantren kita ini sejak zaman para almarhumin, terutama ditekankan oleh almarhum Kiai As'ad, santri ketika masuk madrasah tidak boleh membawa alas kaki ke dalam kelas. Kesucian lantai dan ruangan yang tidak kotor ini mempengaruhi kepada keberkahan ilmu itu sendiri. Maka beliau sangat marah ketika ada sudut kelas atau madrasah yang kotor tidak dibersihkan. Ini tempatnya setan. Ketika majelis ilmu ternyata ada sudut yang di situ dihuni oleh setan, maka proses transfer keilmuannya sedikit terganggu. Oleh karena itu, tradisi di pondok pesantren ini memiliki ciri khas yang berbeda. Ya, kadang uniknya, sekolahnya sekolah sore yang menurut kurikulumnya ya pemerintah umum, tapi pakai pacak kan sekolah angan. Ini kalau bukan santri Sukoharjo, soro nemu, tak kira nemu kan. Tetapi keunikan itulah yang kemudian mengantarkan mereka 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, silakan tanya kepala bidang ini yang mungkin teman sekelasnya sudah jadi tokoh masyarakat di luar sana. Ya alhamdulillah, ada yang kemudian jadi kolonel PM, ada jadi wakil rakyat, ada yang menjadi bupati. Ya barokahnya ke sekolahan tidak pakai sepatu itu. Ini kan cara berpikir sederhananya begitu. Tapi ada yang lebih dari itu. Apa? Kedekatan fisik dengan tempat barokah. Sementara ada beberapa kampus yang sudah tidak aman lagi dari pergaulan bebas. Bagaimana kemudian di sudut-sudut ruangan sudah menjadi tempat yang mesum. Na'udzubillah ini. Ini yang sangat mengkhawatirkan saya melepas para santri di kelas akhir ini. Dan seorang guru itu tidak khawatir ketika berpisah dengan anak didiknya secara berjauhan secara fisik, tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika anak didiknya ini sudah jauh meninggalkan ajaran gurunya. Salah seorang oknum alumni yang kebetulan salah pergaulan curhat. Waktu itu saya masih ditugaskan untuk ngajar di beberapa kampus di Malang oleh guru saya. Ketemu dengan alumni yang kuliah di Unisma, Unibrow, kuliah di berbagai perguruan tinggi. Kita sering ngumpul di Ikmas Malang, ikut ada kajian. Rata-rata yang sudah tidak rajin kumpul ikut rotiban ada masalah. Ya, hal yang sampai parah adalah fahisyah, perbuatan di luar batas. Nah ini tidak hanya gagal kuliahnya, tapi bisa menghancurkan masa depannya, bisa menghancurkan cahaya ilmunya. Wa nurullahi la yu'ta li'asih. Al ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta li'asih. Jadi menurut pemahaman agama yang dipaparkan, dijelaskan oleh Imam Syafi'i, ilmu itu ilmu yang baik, yang benar-benar ilmu mengantarkan selamat dunia akhirat adalah cahaya. Dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat, durhaka. Berarti bukan hanya sebatas teori, bukan hanya sebatas
buku pelajaran yang dikuasai, hafalan-hafalan materi, ya, penguasaan kurikulum, bukan, tetapi ilmu yang bercahaya ini yang sudah menjadi amal kebaikannya, amal solehnya, ilmu nafi'. Dan ini nyaris sulit ditemukan di luar sana, kecuali orang-orang yang memang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat orang yang selamat kuliah di perguruan tinggi luar, mereka yang pandai mengatur aktivitas kegiatannya sendiri, ikut kajian, itu pun ikut kajian kadang salah tempat ngajinya, malah jadi teroris. Tiba-tiba drop out dan memilih ingin menikah dengan bidadari, lalu pasang bom bunuh diri. Ya ternyata ngajinya pada kelompok ahli membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, ya. Bahkan orang tuanya sendiri yang ahli barzanji dikatakan sesat, ya. Ini gara-gara ikut kajian di kampus-kampus, bukan di ruang kuliahnya, tapi di kajian-kajian yang tidak jelas sambungan sanad keilmuannya kepada siapa. Itulah pentingnya lingkungan. Nah, kemudian kita sedang membangun ini universitas dianugerahi status sebagai universitas setelah sekian puluh tahun. Dulu pernah UNIP, ya, tahun 68 pada masa Kiai As'ad, karena peraturan pemerintah waktu itu maka diubah menjadi institut, dan akhirnya tahun 2018 kemarin dikukuhkan sebagai universitas. Maka kami sangat berterima kasih, bahkan mendoakan santri-santri yang ikut berjuang membangun kualitas universitas ini. Siapa mereka? Yang mau membanggakan Universitas Ibrahimi, berkuliah di sini, kemudian memajukan bersama-sama. Bukan kemudian hanya numpang popularitas saya mahasiswa Universitas A, B, C, D yang terkenal itu. Tidak, Anda terkenal karena terdaftar sebagai mahasiswa di tempat itu. Tetapi yang paling hebat, ketika berjuang bersama-sama, lembaga yang semula masih dalam proses perjuangan lalu menjadi terbaik berkah dari kebersamaan. Itu yang hebat. Maka saya harapkan tidak jauh-jauh, tetap berada di sini membesarkan nama universitas. Tidak lain kita berharap bisa membahagiakan para almarhumin, para masyayikh, guru-guru kita. Saya teringat kisah yang disampaikan oleh para senior. Saya katakan senior, takut ada yang tersinggung, tidak mau disebut sepuh kan dia. Ya, Ustaz Mudzakkir senior. Ini menjadi saksi sejarah bagaimana dulu Kiai Fawaid bersama Pak Zuhari Musa diundang ke Mesir Al-Azhar mewakili Kiai As'ad. Sepulang dari Al-Azhar ditanya oleh beliau bagaimana hasilnya. Ya, diceritakan oleh Pak Zuhrawi kemajuan Al-Azhar, kehebatan ini dan semacamnya, kurikulum, manajemen. Ternyata Kiai As'ad tidak fokus kepada itu. Beliau tanya, tidak remah, Astana Imam Syafi'i, bagaimana makbarahnya Imam Syafi'i. Jadi dikatakan bagaimana kemudian Kiai Fawaid dan Pak Zahrawi menyaksikan langsung kondisi prihatin, sangat memprihatinkan. Imam besar Muhammad bin Idris Syafi'i yang madhabnya diikuti oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini. Setelah imam yang di bawahnya adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dan Imam
Ahmad bin Hanbal. Teratas yang paling banyak pengikutnya adalah Imam Syafi'i. Makbarahnya tidak terawat, banyak keleleran anjing-anjing di situ. Di sebelahnya Imam Waqi gurunya. Kalau mau masuk, sebelum masuk ada dinding tembok begitu, ada tulisan makam Imam Waqi. Sama. Jadi standar sederhana kayak As'ad ini menentukan isi dari kualitas spiritual dan adab akhlak penghuninya. Dan waktu itu ada pertarungan ideologi di dalam kampus Al-Azhar yang sangat legendaris itu, bagaimana kelompok radikal bertarung dengan kelompok moderat. Hari ini sedang bersih-bersih, sehingga Al-Azhar memperjuangkan kembali identitas wasatiyahnya. Dan wasiat dari Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari tentang konsep Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, beliau dalam risalahnya tentang Khitbatus Salaf, siapa mereka hari ini adalah para ulama Al-Haramain Asyarifain Mekah Madinah dan ulama Al-Azhar, serta ulama lainnya yang memiliki pandangan sama dengan dua poros keislaman di dunia ini. Bagaimana tidak? Imam Suyuti seorang Al-Azhari, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Azhari. Kitab-kitab yang kita baca banyak dari ulama Azhar. Di pesantren-pesantren kurikulumnya rata-rata menggunakan kitab ulama Azhar. Tetapi pernah mengalami situasi seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan bahwa ketika kita berada di luar jauh sana dengan nama besarnya, tetapi kehilangan sambungan rohani dengan orang-orang yang memiliki kekuatan rohani, maka kita kehilangan arah. Ilmunya tidak berkah, boleh jadi ilmu itu akan menjadi senjata yang menjadi bumerang bagi diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi, sebenarnya saya malas menceritakan oknum santri semacam ini, tapi ini buat pelajaran saja. Di pesantren terkenal cerdas, begitu sudah kuliah di luar, dia menjadi liberal. Ya, mudah-mudahan dibimbing untuk segera kembali dan kembali kepada pangkuan ibu kandungnya, ibu kandung ideologinya, yaitu Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Nah, ini yang saya khawatirkan. Sementara yang bertahan di pondok pesantren banyak mereka sepulang di masyarakat menjadi pelopor keilmuan dan luar biasa. Kenapa? Padahal kalau dibandingkan dari perguruan tinggi yang favorit itu kalah jauh ya. Kalah jauh. Jam perkuliahannya saja sudah dikurangi jatah sholat berjamaah kan, dan wiritan. Tapi mereka tidak sadar bahwa wiritan itu bagian dari perkuliahan. Mereka tidak sadar bahwa kuliah yang universitas universal adalah kuliah alam. Maka kuliah di Universitas Ibrahimi bukan hanya ketika masuk ke bangku kuliah, tidak, tapi ketika Anda sedang wiritan subuh sampai subuh lagi, Anda ikut burdah, Anda ikut kegiatan di asrama, menjadi pembimbing adik kelasnya, Anda sudah kuliah dengan laboratorium pengalaman langsung ya. Itulah mengapa asrama di Sukoharjo ini tidak sama dengan beberapa pesantren yang lainnya. Satu kamar dari tingkat paling tinggi sampai paling rendah kan ini. Asalkan dia tertular saja. Yang sudah mahasiswa berpikir seperti SD, masih main kelereng kan. Ternyata ini adalah pendidikan hidup bermasyarakat. Setelah pulang tahu bagaimana menghadapi banyak orang di masyarakat. Yang paling sulit dijelaskan adalah
mereka yang sudah hendak kerasan. Repot sudah. Sampai berbusa-busa begini, ini barokah, tidak kerasan Kiai. Repot sudah. Kalau sudah alasannya tidak kerasan, repot. Perlu diambilkan air jeding, diminumkan. Kejadian nyata, seorang alumni pamit dengan berderai air mata sudah. Film drama Korea kalah sudah. Begini. Ibunya sudah ikut terlibat dalam adegan yang sangat didramatisir begitu rupa. Ya, dengan berat hati kami persilahkan Anda rekom baik-baik. Sudah. Ternyata sekian bulan kembali lagi. Tidak kerasan, lebih kerasan di pondok sudah. Tahu bagaimana tidak nyamannya, tidak amannya pergaulan di luar. Alhamdulillah. Seperti seperti orang tua yang kehilangan anaknya, temu lagi kan begitu. Apa masih mau menunggu seperti itu kalian? Nyicipi dulu pengalaman di luar, nyesel baru balik lagi kan? Tidak tahu kalau kemudian Pak Rektor terbuka untuk seperti itu, dapat dispensasi, monggo yang mau nyoba-nyoba tapi nanti pengen kembali lagi kan begitu. Daripada menyesal kehilangan satu semester, satu tahun ya, 2 semester, mending sudah bismillah, segera daftarkan, niat khidmah, niat berjuang bersama untuk membesarkan Universitas Ibrahimi demi almarhumin. Insya Allah ada jaminan keberkahan, doa beliau, wusul beliau, sambungan beliau kepada baginda Rasulullah SAW, sang pemilik Universitas Madinah. Bukan Universitas Madinah yang sekarang ya, tapi Madinah dalam makna keilmuannya. Ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Ini yang kami harapkan. Dan kami terus berikhtiar apa yang menjadi keinginan para santri disediakan. Ini sudah ada tawaran, informasi dari Kabid Dikti akan ada tawaran fakultas baru, masih tawaran tapi ya. Ditawari UIN Wali Songo menawarkan prodi ilmu falak yang suka astronomi kan gitu. Dan banyak orang jadi waliullah gara-gara melihat tanda-tanda Allah, kebesaran Allah yang ada di falak, al-falak ya, yang ada di jagat raya ini. Ayatul Kauniyah. Dan besar harapan saya sendiri kelak pada saatnya di sini ada fakultas yang bisa mendalami naskah kuno seperti manuskrip. Ini sudah saatnya kebangkitan Islam yang ada di Nusantara menemukan jati dirinya, bahwa dawuhnya Kiai As'ad puluhan tahun silam tentang NU yang merupakan warisan perjuangan Wali Songo, Sunan Ampel khususnya, mendapatkan wasiat dari baginda Nabi untuk berdakwah ke arah timur negeri Nusantara ini atau Indonesia. Ini ada catatan manuskripnya. Waktu itu Mbak As'ad cerita, engkau ki kana tak pati tahu, ki ngeding, engkau enggak cerita jeria, kita pakan tuh. Ternyata ditemukan manuskrip ini ada di Museum Yogyakarta. Nah ini saya berharap universitas mengadakan sarasehan atau apalah seminar tentang naskah manuskrip kuno, baik yang berbahasa Arab Begon ataupun masih bertuliskan Sangskerta Anak Coroko itu akan menambah wawasan dan memantapkan jati diri kita bahwa Islam di bumi Nusantara ini sudah punya peradaban tinggi di masa lalu.
tetapi kemudian diambil atau bahkan dicuri oleh penjajah dalam rangka menghilangkan identitas keislaman kita. Nah, ini saatnya untuk menemukan kembali. Insya Allah semoga Universitas Ibrahimi punya prodi tentang manuskrip kuno. Bukankah tiap hari kalian sudah belajar menulis manuskrip ini? Adapun ialah siapa kan gitu. Itu bagian tradisi dari para pendahulu kita. Tidak ditemukan. Saya mondok di Mekah 8 tahun tidak ada utawi ikunya. Mubtada khabar dengan rumusan mim dan khatna, kecuali santri asal Indonesia. Di Mekah itu cuma nulisnya apa yang dia tidak paham ditulis, diterjemahkan. Seperti baca begitu saja. Karena memang bahasanya. Nah, inilah keunikan bangsa kita. Inilah Islam yang harus kita gali dari kekayaan dan kearifan lokal. Siapa yang akan memperjuangkan kalau bukan antum? Bikin prodi tidak ada mahasiswanya. Lihat yang dosen. Maka saya berharap kemajuan dan kebesaran universitas ini adalah berkah dari keistiqomahan, militansi para santrinya sendiri dari lulusan SLTA yang akan melanjutkan kepada jenjang perguruan tinggi Universitas Ibrahimi. Dan saya minta kepada UNIP, berikanlah apresiasi bagi mereka yang berprestasi, baik keringanan beasiswanya, kemudian mungkin studi lanjut ke jenjang S2 dan seterusnya. Insya Allah akan lahir guru-guru besar, bahkan para doktor dari rahim Universitas Ibrahimi di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Katakan bahwa salah satu di antaranya adalah kalian, saya, begitu. Saya nanti akan menjadi dosen atau menjadi doktor, bahkan guru besar yang lahir dari rahim Universitas Ibrahimi. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iya kan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan dilanjut. Tadi ada beberapa presentasi yang belum selesai. Ya. Al-afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nasta'hiduka wa nasta'udzuka biyanana wa anfusana wa ahlana wa aladana wa ahbabana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma jammilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. A'idna min mujibatin nadama yawmal qiyamah. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.